Dr. Muhammad Soehardi. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi, MPD, selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murtikusuma, selaku Direktur P4I. Dan yang terhormat Ibu Dr. Rohmawati, MPD, selaku pemateri kita pada sore hari ini terkait dengan mengoptimalkan multiple intelligency untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini untuk pertemuan pertama pada Zoom meeting kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Januari 2024 pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adapun untuk diskusi interaktifnya melalui WhatsApp Group dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Januari tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan moto Guru Cendekia, berkarya nyata untuk pendidikan, maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan e-sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya, karena sudah diatur oleh admin kita dari Guru Cendekia. Bapak Ibu tugasnya fokus dalam menyimak materi dari Ibu Rara nantinya, dan bisa berdiskusi pada akhir Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan mengoptimalkan multiple intelligency untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pada hari ini kita membahas tuntas materinya, dan untuk besok, untuk Zoom yang hari kedua, akan dibahas terkait dengan praktiknya oleh Ibu Rara. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja karena sudah pukul 5 pukul 5 di waktu Indonesia bagian tengah. Di sini kita memulai saja untuk menyimak materi dari Ibu Rara. Silahkan Ibu Rara disampaikan untuk materinya. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memaparkan terkait dengan materi pada pertemuan sore hari ini Bapak Ibu. Mohon izin apakah sudah tayang materinya? Oke, sudah Bu, bisa diperbesar? Oke, syukurlah. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, senang bertemu dengan Bapak Ibu meskipun melalui platform daring. Baiklah, terkait dengan materi pada sore hari ini, yaitu tentang mengoptimalkan multiple intelligence untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ya Bapak Ibu, bahwa kurikulum Merdeka itu ada berbagai macam peluang, kesempatan untuk mengoptimalkan mulai gaya belajar peserta didik, mulai berbagai pendekatan model pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Nah, salah satu hal yang paling utama dan mendasar ketika kita sebagai pendidik itu apa? Bukan sekedar memberikan nilai, bukan sekedar mengasah intelektualitas, tetapi juga afektif, sikap, dan juga psikomotorik atau keahlian dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu, agar generasi para siswa-siswi kita ini nanti tidak sekedar covernya bagus, nilainya bagus, tetapi isinya kosong atau kurang, tentunya kita perlu melakukan pendekatan dalam proses pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar berdasar potensi, bakat, minat, serta apa yang disebut dengan hasrat belajar peserta didik. Nah, sebelum itu sedikit kita bahas terkait apa itu kecerdasan. Ketika saya mengutip dari pendapatnya Howard Gardner dan beberapa ahli pendidikan, kecerdasan merupakan suatu kemampuan seorang individu dalam memecahkan masalah dan membuat produk yang memiliki nilai budaya. Jadi value itu sangat penting. Begitu pula ketika kita akan melahirkan para calon-calon generasi penerus peradaban. Bukan sekedar pintar, karena saya yakin di Indonesia kita tidak kekurangan orang pintar. Tetapi bagaimana ketika bukan sekedar pintar tetapi beretika,
memiliki kapabilitas dan kualitas dan juga keahlian agility, kemampuan untuk bereksistensi, survival terhadap kehidupan itu yang sangat penting. Karena kita sebagai pendidik tahu sendiri, generasi sekarang Gen Z itu lebih cenderung senang segala sesuatu yang serba instan, menginginkan segala sesuatunya itu bagus sesuai ekspektasinya, tetapi seringkali lupa terkait dengan etika, terkait dengan empati, dan sebagainya. Nah, kecerdasan di sini titik tekannya karena proses pengulangan secara terus-menerus atau kebiasaan. Nah, kebiasaan yang seperti apa? Yang kreatif, yang menghasilkan bukan sekedar mengamati, bukan sekedar memberikan ide, tetapi juga memecahkan suatu masalah atau problem solving. Nah, dalam komponen multiple intelligence, mengapa ini penting? Karena yang kita didik adalah manusia. Manusia itu memiliki berbagai karakter, berbagai watak, berbagai cara. Nah, maka dari itu, kenali terlebih dahulu. Setelah dikenali, kita klasifikasikan kemampuannya, potensinya, bakat minatnya di mana. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara multiple intelligence, tentunya bagaimana seorang individu ini ingin mengaktualisasikan dirinya berdasar apa? Sosial skillnya, kemampuan bersosialisasi, empati itu amat sangat penting. Self awareness, bagaimana seseorang itu mampu merefleksi, mampu mengintrospeksi dirinya sendiri, kesadaran yang dimiliki dari dalam dirinya. Self regulation, bagaimana beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada, berbagai dinamika kehidupan. Tentunya harus ada empati dan juga perlu adanya motivasi. Nah, karena kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, kita sebagai orang tua, tentunya tugas kita not only transfer ke knowledge, tetapi bagaimana kita membina, membimbing, dan mengoptimalkan potensi serta bakat minat yang dimiliki siswa-siswi kita untuk meningkatkan kapabilitas dari belajarnya. Nah, Bapak Ibu, ini berdasar dari hasil riset yang saya lakukan selama 3 tahun. Ini subjeknya di seluruh Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN, meskipun tidak semua negara itu saya teliti. Jadi peran dalam hasil belajar, guru ini hanya menyumbang 30%. Sekolah 70% melalui regulasi dan kebijakannya. Teman sebaya 7%, orang tua 7%, siswanya sendirilah yang menghasilkan persentase paling tinggi, yaitu 49%. Tetapi kita tidak bisa langsung membiarkan siswanya itu self agility. Sebagai guru, kita tetap harus membimbing, mendidik, dan membina. Nah, guru salah satunya yaitu kompetensi dan komitmennya. Kalau dalam supervisi guru, ada yang namanya Johari Windows. Ada yang namanya tingkat abstraksi guru, komitmennya berapa. Kemudian abstraksinya berapa. Ini masuk guru yang DO, masuk guru yang kolaboratif, masuk guru yang profesional atau guru yang masih dalam kinerjanya kurang fokus atau unfocused worker. Nah, ketika kita berbicara dengan siswa, jangan lupakan potensi setiap anak itu berbeda. Nah, selain potensi juga dipengaruhi motivasi. Saat ini ketika kita membaca berbagai berita, kita seringkali sedikit-sedikit ketika kita guru memberikan tugas kepada peserta didiknya terlalu banyak, daya juangnya rendah, merasa sedikit-sedikit butuh healing. Karena apa? Karena katanya beban mental ketika banyak diberi oleh tugas. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu guru untuk memberikan motivasi, memberikan fasilitasi dan juga katalisasi dalam proses hasil belajar peserta didik. Didasarkan pada apa? Pada multiple intelligence. Karena kita tahu sendiri bahwa karakteristik pembelajaran abad 21 ini seringkali mengalami redesign kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah mengalami berbagai pergantian kurikulum yang ada.
Kerangka kerja di berbagai dimensi pendidikan, pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, karakter, dan juga sikap sebagai afektif dan juga metakognisi akan dibawa kemana anak-anak didik kita untuk kedepannya, di mana itu perlu keseimbangan dan konstruksi pengetahuan. Selanjutnya kompetitif melalui penumbuhan jiwa entrepreneur, melalui pembelajaran berbasis project, di mana dalam kurikulum Merdeka itu juga salah satu model pendekatan yang sangat disarankan. Di mana melalui PJBL, keterampilan sebagai umpan balik terhadap pengetahuan itu lebih kompleks. Dan juga perilaku berkarakter di mana metakognisinya refleksi diri, belajar bagaimana memaknai sesuatu, sekaligus membangun 3 dimensi lainnya. Dimensi apa? Knowledge, kognitif, skill psikomotorik, karakter, afektif. Ini sebagai metakognisinya. Kalau kita menggunakan teorinya Bloom taksonomi ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kita menggunakan konsep teorinya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara ada cipta sebagai kognitif, rasa sebagai afektif, dan karsa sebagai psikomotoriknya. Di mana sinergitas pengetahuan, keterampilan, dan karakter selalu hadir dalam satu komponen yang utuh. Di mana terhadap apa nanti kapabilitasnya terhadap hasil belajar peserta didik. Kalau kita sebelumnya dihadapkan pada 4C atau 4C dari Century Skill atau keahlian abad 21. Ada kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan juga creativity. Ini saat ini sudah tidak berlaku, Bapak Ibu. Karena apa? Era kita bukan sekedar era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, tetapi kita sudah mengarah ke transformasi digital untuk menghadapi global kompetitif. Dari 4C sekarang menjadi 6C. Apa saja? Karakter, citizenship, collaboration, critical thinking, creativity, dan communication. Nah, untuk mampu menghadapi tuntutan seperti itu, kecakapan apa yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeserannya? Mulai literasi dasar, di mana ada kemampuan menggunakan core skill untuk kehidupan sehari-hari, literasi membaca, numerasi, IPA, TIK, finansial, budaya, dan bermasyarakat. Ada kompetensi di mana kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kompleks, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. 4C itu hanya di kompetensinya. Kalau 6C di literasi dasar dan juga karakternya. Karakter yang seperti apa? Karena kurikulum saat ini mewajibkan P3, profil pelajar Pancasila, di mana ada juga pendekatan melalui berbagai proyek di sekolah melalui P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi karakter menjadi salah satu core inti ketika kita berbicara fenomena pergeseran pembelajaran di abad 21. Rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan sebagainya. Ini sebagai salah satu fondasinya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pendidik? Yang pertama inovatif, saya yakin sekali. Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini, ini kalau misalkan saya analisis, ini saya yakin sudah luar biasa pengalamannya, sudah luar biasa pengetahuannya, sudah luar biasa strateginya. Jadi keberadaan saya di sini ini bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi kita sharing and caring. Terkait apa? Terkait bagaimana kita dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui kemampuan, potensi, dan minat yang sebenarnya sudah dimiliki oleh seluruh peserta didik. Meskipun dari banyaknya kecerdasan yang dimiliki, pasti ada yang paling mendominasi. Untuk kita sebagai pendidik mampu mengakomodasi semuanya, tentunya kita harus menjadi pendidik yang inovatif, yang melakukan kolaboratif learning,
mengoptimalkan potensi peserta didik, bukan hanya didasarkan gaya belajarnya, bukan hanya didasarkan pada materi yang sudah disusun, tapi bagaimana agar materi itu dari CP, TP, ATP sampai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat itu mampu memberikan makna dan peningkatan kuantitas, kapabilitas, dan juga kualitas pada diri peserta didik kita. Tentunya kita harus melakukan strategi yang kreatif dan dilakukan secara continuous improvement. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara multiple intelligence, karena ini adalah kecerdasan majemuk, kecerdasan ganda, di mana setiap manusia pasti memilikinya, tentunya dalam pengembangan kepribadiannya nanti mampu berkembang secara utuh, self-awareness, kesadaran dirinya, self-knowledge, kesadaran pengetahuannya atau pengetahuan seseorang. Bagaimana identitinya, talent atau potensinya, minatnya, human capitalnya, bagaimana mampu menghadapi kehidupan yang berkualitas, mencapai impian-impiannya, dan tentunya ada aspirasi terkait dengan aktualisasi dirinya. Nah, apa sih Bapak Ibu yang dimaksud multiple intelligence? Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan atau problema atau masalah yang menghasilkan produk dalam suatu setting. Ini menurut Howard Gardner. Beliau adalah penemu dari kecerdasan majemuk. Bahwa setiap manusia, setiap anak didik kita memiliki 9 kecerdasan itu. Sebelumnya 8 kecerdasan. Tetapi melakukan berdasarkan riset yang dilakukan terus-menerus ada 9 kecerdasan. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama terkait intrapersonal. Bagaimana seorang peserta didik, siswa kita, seorang individu memiliki kemampuan dalam memahami karakter dan perasaan diri sendiri. Dipengaruhi apa? Bisa jadi gen, bisa jadi lingkungan, bisa jadi pembawaan. Jadi ketika kita berbicara kecerdasan, semua manusia memiliki 9 kecerdasan ini. Tetapi pasti ada yang paling mendominasi. Nah, yang pertama intrapersonal. Yang kedua linguistik intelligence, yaitu kemampuan terkait kemampuan berbahasa dan berkata-kata, bernarasi, berretorika, dan sebagainya. Kemudian bodily kinesthetic intelligence, menyukai gerakan atau aktivitas fisik. Kalau kita tarik ke dalam gaya belajar, ini termasuk gaya belajar kinestetik. Lebih suka melakukan kegiatan secara langsung melalui berbagai gerakan. Kemudian ada kecerdasan visual, tertarik dalam bidang yang berbasis dengan visual. Lebih nyaman belajarnya itu ketika melihat tayangan gambar dibanding ketika harus membaca atau mengerjakan dengan menggunakan fisik seperti itu. Selanjutnya ada naturalis intelligence, di mana menonjol mengenai daya ingatnya kuat dalam melihat, mengenali, mengkategorikan sesuatu. Selanjutnya ada kecerdasan logical mathematical, di mana ini senang berlogika. Anak-anak eksakta, anak-anak yang biasanya cenderung, Bu, saya tuh lebih suka nanti ke jurusan IPA, Bu. Nah, saya kemampuan kimianya bagus, saya kemampuan matematikanya bagus. Itu lebih kepada logical, mathematical. Selanjutnya ada interpersonal intelligence, bagaimana menyuka berkomunikasi atau mengobrol dengan orang lain. Ada juga kecerdasan musical intelligence, yaitu suka atau kecerdasan yang berkaitan dengan suara, pola, atau memahami nada tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ada existential intelligence, di mana ini terkait dengan pemikiran filosofis dan kritis. Kalau kita tarik, ini lebih kepada IQ, lebih kepada EQ, dan juga spiritual question. Jadi intralinguistik, kinestetik, dan sebagainya itu kecerdasan yang berupa apa? Yang berupa IQ, intelektual, dan juga emosional. Tetapi ketika kita berbicara eksistensial, ini lebih kepada spiritual.
Nah, kalau sebelumnya ada 8, yang baru itu apa? Yang baru adalah eksistensial. Bagaimana seseorang bisa menyadari keberadaannya di dunia ini? Nah, Bu, apa fungsinya ketika multiple intelligence ini dibawa ke dalam ranah pembelajaran? Selain untuk meningkatkan hasil belajar berdasarkan minat, bakat, potensi peserta didik, itu juga sebagai salah satu upaya pengoptimalan kemampuan individu itu untuk belajar lebih optimal. Saya tidak mendiskreditkan sistem yang ada di Indonesia. Sistemnya bagus. Tetapi menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, justru banyak ditemui generasi-generasi yang serba instan. Suka segala sesuatu yang instan, semua berbasis teknologi. Tetapi etikanya, afektifnya, sopan santunnya sering terabaikan. Padahal esensinya adab dulu baru ilmu. Nah, melalui multiple intelligence ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu mengoptimalkan, melejitkan potensi peserta didik kita berdasar kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang pertama kecerdasan berbahasa. Ini menggunakan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Ada kalanya kita menemui siswa kita ketika di depan, itu dia ketika diminta maju demam panggung. Nggak berani mengucapkan kata-kata apapun. Diem saja. Tetapi ketika kita memberikan tugas, tugas menulis, mengarang, melalui tulisan, siswa itu bisa mengeksplorasi dirinya untuk menulis lebih banyak. Nah, kecerdasan ini indikasinya apa? Indikatornya menyukai menulis dan berkata secara sistematis. Jadi, apa yang disampaikan itu urut, runtut, menarik perhatian orang lain, mudah diterima, mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, menikmati waktu luang dengan membaca berbagai buku, misalkan mampu menggunakan beragam kosakata. Kalau kata lain dari pelaksanaan adalah uh, uh, pelaksanaan, kemudian uh, melakukan katakanlah. Ada juga dia menggunakan implementasi, aktualisasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya peka terhadap kesalahan penulisan dan pengucapan. Tanda bacanya kurang, spasinya kurang, kapan saatnya menggunakan huruf kapital dan tidak, dan ingin menguasai berbagai bahasa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami, karena karakter di kelas itu kan tentunya tidak bisa sama persis, semuanya ahli bahasa. Bu, meskipun ini sudah mengambil jurusan, katakanlah bahasa, tetapi pasti ketika kita menilai peserta didik itu idealnya pasti kurva terbalik. Ada yang nilainya biasa aja, ada yang sedang-sedang aja, ada yang kurang bagus, ada yang paling bagus. Nah, kecerdasan yang kedua, logis matematis, ini yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika, di mana indikasinya siswa kita mampu melakukan pengolahan data berbasis angka, kritis dalam menerima informasi baru, mengedepankan logika daripada perasaan. Jadi lebih bersifat logik, berdasar rasional, bukan berdasar perasaan. Tetapi bukan berarti ketika kita menemui siswa kita yang seperti itu, siswa ini minim empati. Tidak. Tetapi memang kemampuan otaknya itu yang bekerja lebih kepada logis matematisnya. Nah, disitulah fungsi tugas optimalisasi dari pendidik itu ketika salah satu siswa kita lebih ke logis matematis, lebih bersifat rasional, bagaimana menumbuhkan empati dan simpatinya. Selanjutnya, indikator dari kecerdasan ini suka mengatur strategi dalam mencapai tujuan. Tertarik untuk mengetahui bagaimana suatu alat berfungsi. Jadi lebih suka eksperimen, trial dan error terkait dengan hal tersebut atau kemampuan dalam logis matematik. Selanjutnya kecerdasan apa lagi selain yang sudah disampaikan? Kecerdasan visual atau spatial intelligence. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan bagaimana identifikasi gaya belajar peserta didik, pasti terpenuhinya 3: auditori,
visual sama kinestetik. Padahal sebenarnya tidak hanya itu, Bapak Ibu. Meskipun dalam berbagai panduan kebijakan itu lebih dioptimalkan karena banyak gaya belajar lainnya. Nah, dari banyaknya gaya belajar lainnya, itu beberapa gaya belajar itu sudah terstimuli dalam 3 konsep gaya belajar yang sering disampaikan dalam berbagai forum panduan dan teori-teorinya. Nah, kecerdasan visual ini seperti dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dekorator, dan sebagainya. Indikasinya apa? Siswa mampu membayangkan sesuatu secara detail. Oh, saya ingat kemarin saya dimarahi oleh bu guru gara-gara saya terlambat datang. Selain terlambat datang, saya juga lupa belum mengerjakan PR. Kejadiannya itu pukul 7.15, padahal seharusnya saya masuk jam 7 dan seterusnya. Jadi kemampuan seseorang untuk membayangkan sesuatu, mengingat segala sesuatu secara detail. Biasanya orang-orang yang seperti ini atau siswa yang seperti ini menyukai menggambar dan melukis. Mudah membaca peta dan mengenali arah. Memiliki ingatan yang kuat dalam berbagai bentuk gambar dan mampu mengenali bentuk, warna, serta memperkirakan ukuran dan jarak. Kemampuan prediktif estimasinya bagus. Nah, selanjutnya kecerdasan kinestetik, di mana kemampuan seseorang atau siswa menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, seperti yang ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan sebagainya. Jadi kekuatan fisiknya itu lebih banyak diberdayakan dibanding ketika dia harus banyak berpikir seperti itu. Nah, indikasinya siswa kita memiliki tingkat energi yang tinggi untuk tetap beraktivitas, menyukai kegiatan pembelajaran di luar ruangan, memiliki koordinasi tubuh yang bagus untuk bergerak, menyukai belajar dengan praktek secara langsung, terampil dalam membuat kerajinan tangan. Ini adalah termasuk kecerdasan kinestetik. Selanjutnya, kecerdasan bermusik atau musical intelligence, di mana kecerdasan ini lebih mengarah kepada kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan ritme, intonasi, melodi, memainkan alat musik, menyanyi, menikmati lagu, dan sebagainya. Nah, biasanya siswa-siswi kita atau individu yang memiliki kecerdasan bermusiknya itu lebih dominan dibanding kecerdasan lain, itu biasanya sensitif terhadap berbagai bunyi-bunyian. Jadi peka. Selanjutnya mampu menyesuaikan nada, ritme, intonasi, volume suara, dan sebagainya. Mudah menghafal, memiliki ketertarikan menguasai instrumen atau alat musik, mampu mengaitkan perasaan dengan lagu yang didengarkan. Jadi lebih menjiwai. Nah, selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, inter ini berarti terkait apa? Terkait dengan kemampuan mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, temperamen orang, di mana kemampuan menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang, kalau di Jawa istilahnya grapyak, mudah bergaul, ramah. Nah, ini indikasinya apa? Untuk karir ke depannya, untuk optimalisasi hasil belajarnya, Bapak Ibu guru harus bisa melakukan pendekatan ke peserta didiknya sesuai dengan kemampuan atau multiple intelligence yang dimilikinya. Tetapi bagaimana Bu ketika di kelas saya itu bermacam-macam. Nah, nanti saya beri triknya bagaimana strategi yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kecerdasan interpersonal ini indikasinya apa? Yang pertama menikmati bersosialisasi dengan orang lain. Memahami apa yang dirasakan orang lain. Jadi tingkat empatinya itu lebih tinggi dibanding tingkat rasionalnya. Jadi beda dengan yang logis matematik sendiri. Tetapi tetap setiap manusia mampu memiliki itu. Tinggal dominannya yang mana. Nah, selanjutnya memiliki keinginan untuk menghidupkan suasana. Mampu meyakinkan gagasan pribadi kepada orang lain dan bersemangat untuk hadir di tengah keramaian. Itu yang disebut interpersonal. Sedangkan untuk kecerdasan intrapersonal ini berkaitan dengan pengetahuan yang ada dalam diri sendiri.
Jadi kalau inter hubungan kita ke orang lain, tetapi kalau intra ini kemampuan kita untuk applicable, adaptable, agility terhadap diri kita sendiri. Indikasinya senantiasa mengupayakan untuk lebih mengenal diri sendiri. Self awareness itu tadi. Menikmati berdialog dengan diri sendiri. Ini bukan berarti ketika saya berbicara dengan diri saya sendiri itu nanti saya dikira orang lain gila, tidak. Tetapi lebih kepada upaya-upaya untuk menjaga perasaan hati kita agar tidak tersakiti. Jadi lebih kepada reflektif, introspektif, dan sebagainya. Di mana siswa yang cenderung seperti ini memiliki kemandirian dalam bertindak dan memberikan manfaat tanpa harus terlihat. Jadi biasanya orang-orang seperti ini sukanya, minatnya ketika bekerja atau belajar suka di belakang layar biasanya. Tidak selalu harus tampak di depan. Nah, selanjutnya selain dari 8 kecerdasan tersebut ada juga kecerdasan lingkungan atau naturalis, di mana kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, kemampuan memahami, menikmati, menggunakan kemampuan secara produktif, bertani, mengembangkan pengetahuan alam, dan sebagainya. Nah, indikasinya seperti apa? Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap alam. Tidak perlu fokus-fokus atau harapan ekspektasinya terlalu muluk. Kita harus melakukan penghijauan, reboisasi, tidak. Tetapi ketika ada sampah yang tidak pada tempatnya, seharusnya kan di tempat sampah, itu ada rasa peka untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih. Nah, cepat belajar untuk melestarikan tanaman dan juga sayang binatang biasanya. Kemampuan alami untuk memahami gejala alam dan ketertarikan tinggi untuk mengenali berbagai ragam flora dan fauna. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kecerdasan kebermaknaan atau existential intelligence. Ini yang untuk ukurannya itu sampai sekarang belum ada instrumen, piranti, tools secara baku yang digunakan. Karena apa? Karena ini terkait dengan spiritualitas masing-masing individu. Tugas guru senantiasa mengarahkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalkan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebatas itu, tetapi tidak serta-merta kita mendoktrin, harus sholatnya seperti ini. Nah, sebagai salah satu upaya, diperkenankan Bapak Ibu, tetapi kita tidak akan mungkin cross-check satu persatu siswa kita apakah sudah ibadah, apakah sudah sembahyang, apakah sudah menunaikan perintah agamanya, kan tidak mungkin karena keterbatasan kita sendiri dan kecerdasan kebermaknaan. Setiap orang pasti memiliki tingkat eksistensialisme spiritualitas yang berbeda terkait pemahaman keberadaan dirinya di dunia ini. Lalu apa Ibu fungsinya ketika kita mengajarkan atau meningkatkan pengembangan bahan ajar, model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik didasarkan pada multiple intelligence, banyak manfaatnya. Nah, salah satunya bagaimana kita mengoptimalisasikan hasil belajar peserta didik berdasar kemampuannya tanpa ada paksaan. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sistem pendidikan kita seringkali ini mau nggak mau harus kita laksanakan. Tetapi ketika kita melaksanakan kadang ada rasa, banyak sekali administratifnya. Banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi. Sudah sibuk di kegiatan lain, masih harus dibebani dengan hal-hal yang bersifat administratif. Sebagian mungkin ikhlas, tetapi sebagian besar mungkin kenapa harus banyak, sehingga muncul keluhan-keluhan. Nah, kecerdasan kebermaknaan terkait eksistensi intelijen ini, indikasinya mampu berpikir secara abstrak, memiliki ketertarikan tinggi terhadap agama dan filsafat, berani memiliki pendapat, cara pandang yang berbeda, menikmati waktu dengan merenungi pertanyaan besar, memiliki perhatian terhadap kebermanfaatan manusia. Nah, terkait ini, besok mohon maaf,
saya belum bisa menyajikan instrumen yang baku. Tetapi kalau yang belum baku berdasarkan hasil riset banyak dikembangkan. Karena apa? Karena terkait eksistensial ini lebih kepada hablum minallah. Jadi lebih kepada bagaimana hubungan seseorang terhadap self awareness-nya terhadap Tuhannya. Jadi tataran ukuran bakunya tidak ada. Tetapi di 8 kecerdasan yang lain, bagaimana terkait dengan kecerdasan logis matematis, kinestetik, kemudian intrapersonal, interpersonal, dan sebagainya, besok akan kita bahas terkait prakteknya seperti apa. Sehingga Bapak Ibu ketika meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan CPTP ATP modul ajar. Setelah terpenuhi, nilai diberikan, semester depan sudah lupa. Karena apa? Karena belajarnya nggak berdasar potensinya, nggak dari hatinya. Istilahnya karena sistem itu mau nggak mau harus terpenuhi. Begitu pula ketika kita mengajar, Bapak Ibu. Ketika kita mengajar, ada kalanya kita mengajar dengan hati. Sebanyak apapun jadwalnya, secapek apapun kita menyusun materi, tetapi ketika kita ada willing, ada kerelaan karena pakai hati, pasti kerelaan itu menyertai. Beda dengan ketika mau tidak mau saya harus menggunakan ini. Wah, banyak sekali sih nyusun modul ajarnya. Harus ada refleksi siswa, harus ada refleksi guru, dan sebagainya. Nah, itu pasti nanti hasil kapabilitasnya juga berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya ketika kita berbicara esensi, titik tekan, core intinya teori pendidikan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Orang menyebutnya kecerdasan ganda. Setiap individu semuanya pasti memiliki 9 kecerdasan itu. Tetapi mana yang lebih potensial, mana yang lebih mendominasi, itu biasanya dilakukan yang namanya tes. Nah, besok saya sampaikan juga berbagai macam tes terkait dengan kita ini sebenarnya lebih cenderung kemana. Atau siswa-siswi kita itu ketika dari dalam satu kelas, ketika saya mencoba menggunakan model pembelajaran ini, hasil belajarnya kurang bagus, saya ganti lagi semester berikutnya menggunakan model pembelajaran ini, oh ternyata lebih bagus. Tetapi ada beberapa yang tidak bagus. Bagaimana kiat kita sebagai guru agar keberagaman potensi dan minat yang dimiliki peserta didik kita mampu terakomodasi? Maka harus didasarkan pada 4 hal utama. Apa itu? Match, menghormati keunikan setiap orang. Jangan digebyak uyah. Oh, ini standar saya begini, saya ngajarnya gini. Siswa tak saya mau bisa mau enggak urusannya. Yang penting saya sebagai guru sudah menyampaikan, tidak seperti itu. Karena setiap orang adalah unik. Meskipun kembar identik, mesti antara satu dengan yang lain ada perbedaan. Entah terkait dengan sidik jari, terkait dengan jumlah bulu rambutnya, katakanlah, terkait dengan eh, hal-hal lainnya misalkan atau tanda lainnya pasti akan ada perbedaan. Yang kedua A, adanya berbagai variasi cara belajar. Jadi Bapak Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka maupun kurikulum KTSP maupun kurikulum K13 dan sebagainya, lakukan berbagai variasi cara belajar untuk mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik kita yang juga beragam. Yang selanjutnya ada T, tersedianya sejumlah model penilaian. Kalau sekarang kita disarankan 3, ada yang namanya assessment. Jadi diagnostik, kemudian formatif, kemudian sumatif. Apakah hanya itu? Apakah itu tidak lebih banyak hanya terfokus ke kognitif dan psikomotoriknya? Kalau misalkan model pembelajaran Bapak Ibu menggunakan project based learning. Bagaimana ketika kita berbicara model penilaiannya yang berbasis skala sikap? Nah, besok akan kita kupas terkait hal tersebut. Yang keempat adalah C, cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri. Jadilah guru yang selalu afirmatif terhadap peserta didik kita. Bu, ada nih saya satu kelas, susahnya minta ampun, Bu. Bahkan ini sudah terkenal biang onar di sekolah. Ingat Bapak Ibu, ketika kita membranding, menyetempeli
anak didik kita dengan kalimat-kalimat yang tidak afirmatif, konotasi negatif, itu yang nanti secara lambat laun akan mempengaruhi pola pikirnya. Oh, kata Bu Sri, saya anak yang nggak baik. Oh, kata Bu Susi, saya anak yang kurang rajin. Akhirnya dia akan branding. Apalagi di usia-usia, mohon maaf, ketika ini usia-usianya masih dalam masa tahap-tahap perkembangan pendidikan dasar. SD, SMP, apalagi SMP masa transisi pencarian jati diri. Kalimat-kalimat konotasi negatif itu akan sangat berefek, berdampak terhadap bagaimana seseorang individu, seorang siswa kita ini untuk pencarian jati dirinya. Nah, dari esensi terkait dengan teori kecerdasan majemuk, Bapak Ibu juga tentunya tidak asing dengan adanya pembelajaran diferensiasi, di mana ada aspek pemetaan kebutuhan, strategi, dan evaluasi. Nah, ketika kita berbicara pembelajaran diferensiasi, kaitannya dengan multiple intelligence ini amat sangat erat. Karena apa? Ketika kita akan merencanakan ada CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, MA, modul ajar kita buat, kita rancang, kita susun, tentunya harus didasarkan pada need assessment, pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pasti ada disesuaikan, dan kurikulum kita IKM saat ini sangat mendukung ada berdasar fase pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi ini sangat erat. Mengapa tema kita hari ini multiple intelligence? Karena ini cikal bakalnya ketika ada kebijakan pembelajaran diferensiasi atau opsi pembelajaran diferensiasi, ini merupakan dasar fundamennya, landasan awalnya ketika kita akan merancang proses pembelajaran yang berkualitas. Jadi need assessment itu langkah pertama. Dipetakan dulu kebutuhan belajar siswa. Bagaimana profil belajar peserta didik kita? Minatnya apa? Kesiapannya apa? Mencakup aspek apa? Kalau dalam pembelajaran diferensiasi, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Strateginya apa? Berbagai model dan media pembelajaran. Kalau modelnya ada project based learning, small group discussion, jigsaw reading, strategi problem based learning, inquiry, dan sebagainya. Itu modelnya. Bagaimana model ini nanti bisa terserap siswa dengan berbagai kemampuan, kecerdasan majemuk yang mereka miliki, tentunya itu hasilnya, meskipun Bapak Ibu memberi sama, pasti ada perbedaan. Nah, maka perlu yang namanya bahan ajar atau media. Jadi Bapak Ibu tidak hanya terfokus pada strategi model pembelajaran, tetapi juga media pembelajaran yang digunakan. Medianya nanti terkait dengan apa? Terkait dengan tipologi gaya belajar siswa-siswi kita. Ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Bukan sekedar diagnostik, bukan sekedar formatif, bukan sekedar sumatif, tetapi ada skala sikapnya. Karena esensinya tugas guru bukan sekedar fasilitator dan motivator, tetapi adalah katalisator. Bagaimana progres pengembangan siswa kita? Apakah sesuai standar, sesuai yang kita harapkan, atau melebihi atau kurang dari? Bila kurang, harus apa yang tips yang harus dilakukan oleh gurunya. Nah, itu beberapa hal mengapa multiple intelligence ini sangat penting. Karena kesuksesan seseorang tidak serta-merta didasarkan pada intelektualnya, tetapi emosional dan juga spiritual, di mana kognitif dan juga afektif serta psikomotoriknya. Nah, untuk mampu kita meningkatkan hasil belajar peserta didik, langkah awal yang Bapak Ibu lakukan dengan berdasar 9 kecerdasan itu, kita lakukan tes terlebih dahulu. Kemudian meskipun tidak harus tes yang tertulis, kita bisa mengamati dari progres-progres yang kita temui di kelas kita. Nah, yang pertama, perhatikan kebutuhan belajar murid. Bagaimana profil belajar murid kita?
Oh, anak-anak ini kalau dikasih tugas mesti rame. Pendekatan apa ini, Bu, yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana kesiapan belajar murid? Seringkali ketika kita terlalu banyak tugas, kita ketika masuk sekedar menyampaikan materi. Tapi jarang sekali kadang. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Apakah hari ini senang? Atau ketika kita melihat dari ujung kanan, ujung kiri, depan sampai belakang, kita sempat memperhatikan satu persatu siswa-siswi kita tidak? Mana yang cemberut, mana yang ramai sendiri, mana yang pendiam dan sebagainya. Jadi kalimat sapaan dan sebagainya itu secara tidak langsung ini menguatkan, terutama untuk Bapak Ibu yang mengajar di fase-fase awal A, B dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu minat murid. Nah, minat inilah Bapak Ibu yang disesuaikan dengan multiple intelligence-nya. Lebih condong ke intrapersonal, naturalistik, logik matematik, kinestetik atau seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini bersifat mendasar dan transformatif. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Maka cara yang paling efektif ketika Bapak Ibu mulai masuk kelas adalah yang namanya kuis. Kuisnya tidak perlu yang terlalu tinggi, tetapi hal-hal yang sederhana. Siapa yang pagi tadi berangkat paling cepat di kelas ini? Hanya hal bersifat informatif itu secara tidak langsung menumbuhkan kesiapan belajar. Ditanya kondisinya seperti apa, ditanya nanti pembelajaran yang sudah disiapkan apa, apakah sudah belajar dan sebagainya. Nah, itu menjadi hal-hal yang sederhana, tetapi kadang sering terlupakan. Selanjutnya, berilah segala sesuatu dari konkret ke abstrak, bukan sebaliknya. Sederhana menuju kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, lambat dan cepat. Nah, kesiapan belajar ini mengapa harus dua? Satu bersifat mendasar, dua transformatif. Mengapa harus bergantian? Karena disitulah kita nanti sebagai pendidik tahu. Ketika kita menggunakan metode apa, strategi apa, hasilnya seperti apa. Dan itu tidak serta-merta sekali, dua kali ketemu langsung muncul. Karena itu memerlukan yang namanya proses. Maka dari itu, ketika ada asesmen diagnostik itu sedikit banyak membantu untuk mengetahui terkait kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, kesiapan belajar ketika kita mengadaptasi atau kita berdasar pada teori evaluation, di mana ketika bersifat mendasar dan bersifat transformatif ini, rentangnya itu lebih banyak kondisi saat ini masih bersifat mendasar, apalagi di fase awal. Tetapi materi yang kita berikan biasanya lebih ke abstrak. Karena apa? Kecanggihan dan tuntutan Bu harus mengajar menggunakan artificial intelligence, menggunakan digital dan sebagainya. Dari yang sederhana ke kompleks, dari yang terstruktur terbuka, dari yang tergantung menjadi mandiri, dari yang lambat ke cepat untuk mampu memberikan kesiapan belajar yang prospektus untuk peningkatan hasil belajar peserta didik, maka Bapak Ibu guru pilihlah model pembelajaran yang bervariasi. Media pembelajaran juga yang bervariasi. Nah, jangan lupakan Bapak Ibu bahwa ketika kita mengajar, kita bukan sekedar transfer knowledge, memberikan hal yang sebelumnya anak didik kita tidak ketahui, tetapi membina dan membimbing proses itulah nanti untuk mengetahui bagaimana kapabilitas dari belajar siswa-siswi kita. Selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika kita berbasis dengan multiple intelligence itu yang pertama yaitu area minat dan kegemaran ini harus kita sebagai pendidik ketahui. Fungsinya apa sih, Bu? Kok agar tahu minat peserta didik kita? Karena ketika kita mengajar, harapannya pendidikan itu kan continuous improvement. Love life learning. Mulai seseorang itu lahir sampai meninggal, itu kan senantiasa berproses belajar. Tentunya kita akan membantu calon-calon peserta didik atau peserta didik kita nanti untuk menjadi calon-calon tenaga kerja yang terampil, relevan, dan bermutu. Karena apa? Masalah utama pendidikan di Indonesia masih berjibaku di empat hal ini. Mutu,
meskipun ada akreditasi, tapi dalam prosesnya kadang agar akreditasinya beberapa data ditambahkan, dibuat dan sebagainya. Jadi mutu ini masih menjadi persoalan mendasar. Pemerataan, pemerataan sudah ada sistem zonasi, itu bagus. Karena apa? Itu sebagai salah satu upaya yang diberikan pemerintah agar merata. Tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit yang notabene-nya indikasinya sekolah orang kaya. Bagaimana dengan orang yang belum kaya katanya? Karena seperti itu. Jadi zonasi itu sebagai salah satu upaya terkait untuk pemerataan, problem pemerataan. Meskipun kesenjangan itu masih ada. Selanjutnya terkait dengan efisiensi. Bagaimana pembelajaran ini lebih efektif, efisien. Ternyata efektif dan efisien ketika kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pendidik, mampu memberikan kebermaknaan berdasar bakat, potensi, dan minat peserta didik kita. Kalau di Jepang, pembelajaran dasar mulai dari SD sampai SMP itu fokusnya itu di multiple intelligence, di karakternya, tidak serta-merta diberi berbagai macam materi yang luar biasa seperti di negara kita, Bapak Ibu. Mereka fokus ke karakternya, mereka fokus ke pengembangan potensinya. Jadi kalau dari awal, oh ini lebih cenderung ke musikal, berarti peminatannya, nanti jenjang karirnya itu lebih dioptimalkan di sana. Nah, salah satunya terobosan sistem pendidikan kita mengarah ke sana melalui apa? Education for all, implementasi kurikulum merdeka yang diberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk mengoptimalisasikan atau melaksanakan sesuai situasi dan kondisinya. Adanya diferensiasi learning juga, adanya bagaimana terkait dengan profil pelajar Pancasilanya. Jadi sudah mengarah ke sana. Dan ini cikal bakalnya itu berbasis pada multiple intelligence. Bagaimana menghargai, menelaah bahwa setiap manusia ini memiliki berbagai macam kecerdasan. Tidak bisa semuanya harus digebiak-uyah dengan adanya ujian nasional yang hanya 3 mapel seperti itu. Tetapi mapel-mapel lain itu juga harus dipertimbangkan. Tidak hanya didasarkan pada kognitifnya, tetapi sikapnya seperti apa, psikomotoriknya seperti apa. Bahkan di raport ada raport mutu juga. Nah, selanjutnya area minat ini, selain area minat kegemaran juga ada mode ekspresi. Bagaimana seseorang itu mampu mengekspresikan dirinya, lebih ke lisan, tertulis, rancang bangun, artistik, atau abstrak. Abstrak itu biasanya lebih kepada ide-ide atau rencana teori, tetapi tidak ada jaminan idenya bagus, teraplikasikan itu juga bagus. Artistik lebih kepada grafis, lukis, fotografi, dan sebagainya. Kenapa, Bu? Tadi idenya bagus. Kenapa nggak ada jaminan itu juga bagus? Karena perlu yang namanya pendampingan, pembinaan, pembimbingan. Yang membina, mendampingi, dan membimbing siapa? Adalah pendidik. Karena tugasnya selain fasilitator, motivator, juga katalisator. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara profil belajar, yang didasarkan dengan multiple intelligence. Ini ada preferensi terhadap lingkungan. Bapak Ibu, saya yakin bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri, tentunya kita tuh selalu mengajarkan ke arah kebaikan, mengajarkan hal-hal yang positif. Tetapi terkadang anak kita, siswa kita di luaran tergoda dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Selanjutnya preferensi gaya belajar. Preferensi gaya belajar ini sebagai salah satu pengklasifikasian atau pengkondisian untuk mengoptimalkan potensi bakat dan minatnya. Itu hanya sebagai salah satu alat. Tetapi keunikan setiap siswa-siswi kita tetap harus didasarkan pada kemampuan memiliki kecerdasan yang majemuk itu. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana ketika pola Bapak Ibu menyampaikan di kelas, apalagi yang di fase awal biasanya ini menjadi trendsetter. Guru itu sebagai role modelnya. Oh, kemarin Ibu itu loh santun, kalem. Oh, berarti saya itu sosok ideal itu harus seperti itu. Nah, pengaruh budaya ini bisa terjadi karena apa? Karena secara tidak langsung interaksi yang kita lakukan itu seringkali mengandung pemaknaan.
Nah, yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Bahwa setiap individu, setiap anak didik kita harus kita hormati, kita hargai, memiliki kemampuan yang berbeda. Ada istilahnya, kucing secerdas apapun, sehebat apapun, sekeren apapun, pasti akan kesulitan kalau disuruh berenang. Karena apa? Kecerdasannya atau potensinya bukan di sana. Nah, ketika kita misalkan di kelas kita ada kucing, ada ikan, kemudian ada berbagai binatang lain, tetapi kita mengharuskan satu hal, tentunya ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena apa? Meskipun sama-sama istilahnya ketika dilatih bisa, tetapi daya tahan, kondisi, dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Itu yang saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara multiple intelligence, ini ada 3 faktor utama. Gen, yang pertama, memang potensi kemampuan yang diberikan Tuhan terhadap kita, dan lingkungan. Lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi tidak bisa saat ini itu kita memberikan semuanya itu harus A, harus warnanya hijau katakanlah. Tetapi mulailah kita lebih open minded untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik kita. Kalau ada yang kurang tepat diarahkan, dibimbing. Tetapi ketika kita sudah melakukan atau kita sudah berdasarkan pada multiple intelligence, saya yakin hasil belajar ketika melalui hati, melalui cinta, itu pasti hasilnya lebih luar biasa. Luar biasanya bukan sekedar hasil dari segi angka, hasil dari segi prestasi saja, tetapi kebanggaan. Nah, itu yang tidak bisa untuk dikalkulasikan seperti itu. Maka dari itu, ketika kita berbicara evaluasi, not only evaluasi yang bersifat kognitif maupun psikomotorik, tapi skala sikap itu juga esensinya penting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar, kita sudah mengenal gaya belajar. Ini biasanya di asesmen diagnostik awal. Apa sih yang dimaksud gaya belajar auditori? Belajar dengan mendengarkan. Peserta didik itu lebih senang ketika guru menyampaikan, menjelaskan. Dia hanya mendengarkan. Berbeda dengan yang visual, dengan melihat. Jadi dia lebih akan mempercayai apa yang dilihat. Kemudian kinestetik, belajar sambil melakukan. Yang paling bagus yang mana? Jawabannya semua bagus. Begitu pula dengan multiple intelligence. Yang paling hebat yang mana? Semuanya hebat. Karena tergantung dengan situasi, kondisi, keunikan yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau gen, kita tidak bisa memilih. Seorang siswa ingin dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Gennya seperti apa. Ketika terkait potensi, talent, bakat, minat, itu ada pemberian dari Tuhan, Sang Pencipta. Kemudian lingkungan. Nah, kita hanya bisa berorientasi di lingkungan. Ketika kita tidak nyaman di luar ini, maka dari itu ada berbagai varian lainnya, opsi lainnya. Lingkungan yang seperti apa agar proses hasil belajar peserta didik kita meningkat? Tentunya ketika ada berbagai varian model pembelajaran dan juga media pembelajaran di mana itu mampu menghasilkan kebermaknaan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar bagi peserta didik kita. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara pola kerja dari multiple intelligence? Kemampuan menemukan. Dites dengan teks tulis, boleh. Kita amati saja, boleh. Kita wawancara, boleh. Tetapi ketika berbicara pola kerja multiple intelligence, kecerdasan majemuk, kemampuan menemukan potensi, bakat, minat peserta didik, ditambah tempat yang tepat. Maka dari itu, jadilah guru-guru pembelajar yang bukan hanya transfer knowledge, tapi memberikan ruang kelas, manajemen kelas yang kondusif, yang aktualitatif, memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi dirinya sesuai bakat dan potensinya. Sebagai guru, apa yang bisa dilakukan? Varian model dan media pembelajaran serta pendekatan. Ketika kemampuan menemukan kecerdasannya lebih kemana, tempatnya tepat, maka ini ada kondisi akhir terbaik.
Melalui apa? Gaya belajar, cara mudah masuknya informasi, materi, dan juga profesi, aktivitas yang mempunyai benefit atau manfaat bagi peserta didik kita untuk kedepannya. Bu Rara, itu kan di SD kan belum sampai nanti anak-anak siswa-siswa kita harus bekerja. Tidak harus saya sibuk-sibuk memikirkan bagaimana nanti pola pengembangan karir ke depan. Memang Bapak Ibu. Tetapi ketika di SD ada jenjang lanjutannya, atau katakanlah ketika setelah SMP, SMA sudah tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, paling tidak yang Bapak Ibu berikan menjadi bekal amunisi luar biasa untuk siswa-siswi kita tersebut survival eksistens terhadap hidupnya. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita berbicara implementasi multiple intelligence ini dalam pembelajaran? Yang pertama, gaya kognisi siswa. Nah, ini bisa nanti kita melakukan tes asesmen diagnostik, pemetaan gaya belajar, dan sebagainya. Ini besok akan saya bahas tuntas bagaimana nanti ketika Bapak Ibu mengalami kondisi-kondisi kelas yang beraneka ragam, ketika mengalami berbagai regulasi kebijakan yang sering berganti-ganti. Nah, ini sebagai salah satu langkah awalnya. Jadi hari ini saya lebih banyak ke pemaparan terkait materi dan contoh-contohnya. Untuk besok kita akan praktek bekerja secara bersama ya Bapak Ibu. Nah, gaya kognisi siswa ini penting melalui berbagai tes, treatment, analisis, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran harus multi model. Nah, berbagai model bisa Bapak Ibu terapkan. Selanjutnya, beri kesempatan eksplorasi diri siswa. Karena apa? Untuk mampu mengakomodasi berbagai keragaman yang dimiliki peserta didik kita, kita harus mampu memberikan wadah, memberikan ruang tempat yang tepat bagi tumbuh kembang, potensi, dan bakat minat peserta didik kita. Karena kalau sudah tepat, sudah sesuai dengan kemampuannya, sudah sesuai dengan hatinya, pasti nanti willing, kerelaan untuk belajar lebih dan hasilnya itu pasti lebih optimal. Selanjutnya ada interdisipliner proses pengembangan materi. Bapak Ibu jangan terfokus satu hal, misalkan, Bu saya ngajarnya terkait dengan materi wawancara bahasa Indonesia fase B katakanlah. Fokus ke pengertian wawancara, tujuan wawancara, langkah-langkah wawancara. Tetapi coba dalam proses pemberian materi, pemberian tugas, eksplorasi. Ketika wawancara, bagaimana sopan santunnya, etikanya ketika mewawancarai seperti apa, kemudian seharusnya seperti apa. Nah, dimasukkan selipan-selipan karakter dalam proses pengembangan materi tersebut. Nah, yang kelima, guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Jadi katalisator ini ketika kita berbicara konteks katalisator itu kan penghantar. Ini artinya Bapak Ibu menghantarkan dari potensi, bakat, minat yang dimiliki peserta didik berproses dalam peningkatan hasil belajarnya. Bukan sekedar sebagai fasilitator penyedia saja dan memberi semangat, tetapi progres kenaikan, kekurangan itu tidak Bapak Ibu telaah. Bu, itu nanti kan nambah-nambahin pekerjaan tidak Bapak Ibu. Karena justru ketika kita sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator, kita bisa mengetahui bagaimana progres dari setiap individu kita. Gak mungkin, Bu, saya itu loh ngajar satu kelas itu 40 katakanlah. Gak mungkin saya punya waktu. Maka dari itu, Bapak Ibu terapkan model media pembelajaran yang mampu untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik kita. Dengan apa? Multivarian modelnya. Nah, modelnya seperti apa? Setelah besok praktek akan saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan implementasi multiple intelligence dalam pembelajaran, strategi apa yang kiranya dapat Bapak Ibu lakukan? Yang pertama bersifat proaktif. Sejak awal pembelajaran, guru secara aktif sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya. Jadi mindset mereka beragam, mereka unik, mereka memiliki potensi yang berbeda-beda, itu harus menjadi dasarnya. Jadi guru lebih proaktif. Selanjutnya tekankan pada kualitas, zero defect.
kualitas dari tugas yang dikerjakan menjadi fokus utama pada pembelajaran, baik diferensiasi, baik berdasar multiple intelligence. Selanjutnya berakar pada asesmen, berorientasi pada peserta didik, dengan tingkat pengetahuan awal terhadap materi bersifat hidup, artinya kolaborasi secara continuous improvement, terus-menerus dilakukan perbaikan, dan juga campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Jadi, Bapak Ibu jangan hanya lebih bersifat klasikal atau semuanya berbasis IT, kecuali memang kapan waktu itu kondisi kita pandemi. Tetapi kolaborasi, baurkan berbagai model media pembelajaran. Nah, akan saya sampaikan juga bagaimana ketika nanti kita akan menyusun terkait dengan model media pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik kita berdasar kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Nah, jadi besok kita akan lebih banyak, lebih praktek terkait dengan kondisi-kondisinya. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk pertemuan sore hari ini, silakan Bapak Ibu jangan segan untuk bertanya atau boleh cerita atau boleh sharing terhadap kondisi kelas Bapak Ibu. Agar apa? Agar besok dalam penyampaian materi yang saya berikan itu juga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan Bapak Ibu. Dan saya juga bisa memberikan kiat tips and triknya bagaimana mengatasinya secara project. Dalam artian media yang mungkin saya bisa berikan kepada Bapak Ibu untuk antisipasinya. Nah, itu terkait dengan pertemuan kita sore hari ini Bapak Ibu. Ketika ada pertanyaan, saya persilakan nanti dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan, moderator. Baik, baik. Terima kasih Ibu Rara atas penyampaian materinya. Sudah sangat luar biasa sekali, banyak, jelas, dan diberikan per item dari 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi di sini kami akan membuka sesi diskusi Bapak Ibu semua. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand dan dinyalakan video plus audionya. Baik, di sini Ibu Rara sudah ada yang raise hand dari Ibu Padmiati. Sebentar Ibu Padmiati. Oke, Ibu Fatmiati bisa di-unmute Ibu? Oke, Ya, silahkan Ibu. oke. Terima kasih narasumber yang hebat. Masih muda tapi luar biasa. Apresiasi buat Ibu. Saya perkenalkan diri saya dari SMA Negeri 1 Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saya ingin bercerita dan ingin mencari solusi. Karena ada salah satu siswa itu dia itu minat belajarnya itu sangat rendah, sangat rendah. Jadi dia itu kami sudah melakukan berbagai cara, baik teman-temannya itu selalu mensupport, kami memotivasi, kemudian kami juga menjadi fasilitator. Nah ini, nah mungkin yang masih belum kami pahami ini terkait dengan tadi katalisatornya seperti apa. Nah ini yang dipraktekkan untuk siswa yang pendiam, dia nggak mau terbuka, dan dia minat belajarnya itu sangat rendah. Bahkan sampai dengan detik ini, ketika kita itu sudah memotivasi, oke dia masuk sekolah. Tetapi ketika teman-temannya itu contohnya dia tidak duduk dengan teman yang dia sukai, akhirnya dia tidak mau berangkat ke sekolah. Nah, hal ini yang mengganggu pencapaian hasil belajar pada anak tersebut. Nah, bagaimana yang harus kami lakukan sebagai seorang guru? Bahkan kami sudah melibatkan orang tua untuk memberikan motivasi terhadap anak tersebut, tapi sampai saat ini belum berhasil. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bu Rara, apakah mau langsung dijawab atau kita kumpulkan terlebih dahulu? Bisa dikumpulkan 3 pertanyaan ya, Mbak. Oh, 3 pertanyaan. Baik, Terima kasih terima. Ibu sebelumnya, Bu Patmi. Oke, kami persilahkan lagi 2 orang penanya sebelum dijawab oleh Ibu Rara. Bisa Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu untuk yang mau bertanya. Oke, di sini ada Pak Bambang. Halo Pak Bambang, bisa di-unmute Pak Bambang?
Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang dari SMA 4 Yogyakarta. Bapak Ibu narasumber yang hebat. Saya punya permasalahan, ada satu kelas, anak itu ada kelas olahraga namanya. Anaknya itu sangat kreatif, sangat apa ya, sibuk dengan kegiatan sendiri saat diajar itu. Kemudian mereka senang dengan berbicara dengan teman, kemudian dia senang berguru dengan teman. Sehingga saya itu kesulitan. Kira-kira strategi apa yang mestinya saya itu gunakan dalam pembelajaran itu. Kalau kelas yang lain itu nggak ada masalah, tapi satu kelas ini kok super aktif anaknya itu. Sehingga kami masih kesulitan untuk menentukan strategi belajar yang bagaimana yang mestinya saya gunakan. Ingatan mawon, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi satu orang penanya. Bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, di sini ada Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu, bisa di-unmute Pak? Ya, baik. Baik. Ya, Silahkan Pak. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan Ibu narasumber serta moderator. Ini sepertinya saya pernah ikut pelatihan di inspiratif ini dengan Ibu Rahmawati ya dari Universitas Negeri Bandung. Ya, wajah tidak asing lagi. Ya, perkenalkan saya Wahyu Dadi dari SMP 1 Tangsel, Kota Tangerang Selatan dari Provinsi Banten. Saya ingin ya mungkin berbagi atau sharing ataupun ya mencari solusi juga seperti tadi Ibu atau Bapak yang terdahulu. Yang saya masih apa ya namanya itu kesulitan atau menjadi hambatan untuk mengajar, saya tingkat SMP ya, di tingkat SMP. Di kelas itu kebetulan saya ngajar matematik ya 5 kelas. Dari 5 kelas ini dan mungkin juga sebelumnya juga sama Pak. Pasti di kurikulum sebelumnya di Kurtilas, di KBK dan yang sebelumnya, dan saya tahun 90 yang ada yang mengajar itu ada 4 kurikulum barangkali yang sudah saya ikuti. Jadi intinya di dalam kelas itu beraneka ragam kemampuan seperti tadi multiple intelligence dan terus juga harus menggunakan berbagai gaya dan menggunakan berbagai model dan sebagainya strategi. Ini ya yang saya masih sulit itu begini Bu. Sampai sekarang ini sampai detik ini aja ya menyusun RPP itu atau modul ajar yang sekarang kurikulum merdeka itu ya. Jadi dengan berbagai macam-macam siswa, keadaan intelijensi karakter seperti tadi Bapak ceritakan Pak Bambang juga ya. Itu Pak setiap kelas dan saya yakin di semua sekolah itu apalagi sekarang mohon maaf ya di sekolah kami dengan adanya perizinan atau bukan perizinan ada bahkan dibolehkan bahwa sekolah negeri itu maaf dalam tanda kutip menerima siswa yang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ini maaf ya dari cara menulis, cara bahkan sampai bahkan mungkin kalau dulu mah kita mengkategorikan siswa ini harusnya masuk ke SLB, sekolah luar biasa. Tetapi sekarang di negeri ini boleh masuk Bu. Artinya saya sudah mengalami 3 angkatan di SMP ini. Ada yang ya pokoknya kalau dulu mah anak ini harusnya kan masuk ke SLB, sekarang di negeri ada, mungkin nggak saya kalau di swasta ya, saya nggak paham. Tapi, nah dengan keadaan seperti itu sehingga agak kesulitan itu, jadi kita mau menggunakan metode atau strategi apa? Sedangkan masa siswa itu mungkin dikategorikan ada, ya saya nggak paham ya kalau misalnya ada 9 tadi kecerdasan, waduh dengan yang siswa misalnya ada 40 siswa. Berarti kita harus membagi 10 dibagi 9 atau 10 kelompok. Yang 4 orang ini misalkan menggunakan ini, waduh gimana itu ngajar? itu yang bikin pusing ya. Sampai kalau artinya kan itu yang realitanya seperti itu, faktanya seperti itu ya. Akhirnya maaf nih, solusi kami saya sebagai pengajar ya dengan maaf dalam tanda kutip ya kita tidak pusing. Emang kita ngajar itu hanya satu kelas dan 1 orang atau gimana ya. Sedang kita harus minimal 25 jam untuk yang ASN atau PNS dan menggunakan sertifikasi gitu ya, seperti itu ya. Nah, sementara kita ingin mengoptimalkan cara mengajar kita, apalagi kan di sini sekarang ada untuk meningkatkan hasil belajar siswa ya, ada kaitannya seperti itu. Nah, jadi tidak maksimal Bu, tetap aja tidak maksimal atau tidak optimal.
Jadi tetap saja akhir inti-intinya kalau kita mengajar itu ya mengambil ya mungkin ibaratnya udah secara umum aja lah. Jadi dia akhirnya kembali lagi, udahlah yang penting maaf dan tanda kutip menyampaikan materi sedangkan materi harus tersampaikan, tapi terus menghadapi siswa yang seperti ini harus begini. Wah, habis waktu, Bu. Dan kita mengejar target kurikulum harus tercapai, ingin meningkatkan hasil belajar lebih optimal, tapi keadaan Baik, seperti itu. Gitu. Itu aja, Bu ya. Ini sharing. Terima ya. kasih. Baik, Mohon maaf. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak, atas pertanyaannya. Sudah bisa ditangkap berarti terkait dengan RPP-nya, Bu, ya. Lebih ke RPP Ya, karena berbagai macam terkait dari kecerdasan yang dimiliki oleh siswanya sendiri. Baik, kita di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan. Bu Rara, silahkan dijawab dari pertanyaan yang pertama tadi dengan 2 pertanyaan yang mirip dari Pak Bambang dan Pak Wahyu. Itu mirip, bisa mungkin dijawab sekaligus, Bu Rara. Baik, untuk yang pertama pertanyaan dari Ibu Padamiati, di situ tadi ada pertanyaannya terkait dengan minat belajar yang sangat rendah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana strateginya, terus juga tadi ada kata silatornya. Bisa Ibu paparkan untuk diberi pencerahan kepada Ibu Padamiati. Silakan Ibu Rara. oke. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama kepada Bu Padmi, terima kasih Bu pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengatasi ketika kita menghadapi siswa kita ini memiliki minat belajar yang sangat rendah? Berbagai upaya tadi yang disampaikan Bu Padmi sudah banyak dilakukan terkait dengan melibatkan teman sebayanya yang dekat, terkait bagaimana mengelola kelas, cara belajarnya, bahkan sampai ke orang tuanya. Tetapi hingga detik ini, hingga saat ini, minat belajar peserta didiknya ini masih sangat rendah. Nah, beberapa tips yang nanti bisa Bu Padmi terapkan. Yang pertama, ketika kita melihat siswa kita di kelas itu lebih kepada konsennya hanya minat belajar, kadang sebagai guru kita berpikir, apakah anak ini ada masalah di rumah? Biasanya seperti itu. Atau yang kedua, apakah anak ini atau siswa ini ada masalah dengan teman sekelasnya? Maka dari itu tadi beberapa alternatif upaya solusinya melibatkan berbagai pihak untuk menangani masalah siswa yang memiliki minat belajar rendah. Tetapi ternyata setelah melalui berbagai proses itu, bahkan juga melibatkan orang tuanya, minat belajarnya masih rendah, berarti kesenjangannya ada bukan di lingkungan dari siswa itu, tetapi ada di dalam diri siswa itu sendiri. Karena apa? Karena kalau itu misalkan ada dalam lingkungannya, pasti melalui teman sebaya, melalui bimbingan guru, melalui orang tua, adanya kolaborasi dan sinergisasi, itu pasti akan merubah minat belajar peserta didik yang rendah itu mungkin meningkat seperti itu. Tetapi sudah berbagai cara diupayakan, tetap tidak ada peningkatan, berarti core intinya ada dalam diri peserta didiknya. Maka dari itu, salah satu tips dan trik yang bisa Bu Padmi sampaikan kepada peserta didiknya, strateginya selain dari varian model pembelajaran, selain dengan media pembelajaran, pendekatannya Bu Padmi. Kalau sementara ini sudah melalui pendekatan yang bersifat formal. Dalam artian ini untuk menunjang keberhasilanmu, hasil belajarmu. Tetapi coba ke pendekatan yang bersifat informal. Informalnya dekati, cari tahu dulu apa harapan dan motivasinya. Salah satunya ketika ada instrumen itu kita bisa melakukan tes instrumen need assessment dari self evaluation dari siswa kita. Jadi kita kadang memberi kertas kosong saja diberikan. Kertas kosong itu misalkan Bu Padmi hanya menyampaikan tolong gambarkan ini, tolong gambarkan kondisi perasaanmu, hal-hal yang sederhana yang sifatnya tidak menjustifikasi, tidak menghakimi. Itu cara sederhananya. Yang kedua, kalau cara itu sudah dilakukan, kita analisis. Cara menganalisisnya, setiap manusia itu terdiri dari 4. Nah, ini besok juga akan saya tambahkan. Ada yang lebih cenderung flegmatis, sanguinis,
kemudian melankolis dan juga koleris. Nah, cenderung tipikal yang mana anak ini? Kalau anaknya pendiam, anaknya minat belajar rendah, bisa saja ini lebih ke melankolis. Tetapi saya tidak bisa menjustifikasi siswa ini melankolis karena saya belum pernah berinteraksi langsung. Nah, karena Bu Patmi yang memiliki kewenangan, kuasa untuk bisa berinteraksi, itu tentunya nanti mudah untuk menumbuhkan trust, kepercayaan siswi atau siswa tersebut kepada ibu. Nah, lakukan tipologi itu. Itu langkah yang kedua. Nah, yang ketiga selain dari tipologi itu, yang pertama kita need self evaluation, kemudian kita lakukan yang namanya tipologi, self tipologi, dan yang ketiga buat learning community. Jadi di kelas itu kan ada berbagai varian. Nah, coba bikin suatu learning community di mana melibatkan peserta didik itu untuk tahap-tahap fase awal. Jangan beri tugas untuk peserta didik ini berlaku di depan panggung. Ibaratnya diberi tugas untuk di forum utama, tetapi beri kesempatan mengeksplorasinya untuk belajar secara bertahap dulu. Nah, kalau ketiga hal ini sudah Ibu lakukan, kemudian hasilnya masih sama, tidak ada minat belajar yang tinggi, meskipun sudah diberi berbagai program, kemudian treatment, kemudian terkait dengan tes dan sebagainya, maka yang perlu Ibu lakukan adalah ini sebenarnya pilihan terakhir diikutkan dalam MIBT. MIBT itu semacam tes, tapi tesnya itu dalam bentuk permainan, sehingga itu kadang tidak merasa orang yang dites ini sedang dites. Jadi saya kebetulan mengembangkan itu namanya Tembikar, tempat bina karir mahasiswa. Sebenarnya ini lebih saya peruntukkan untuk mahasiswa, tetapi mulai tahun kemarin 2003 ini juga sudah banyak diadopsi di beberapa sekolah. Terutama ketika mohon maaf menangani peserta didik yang dalam tanda kutip susah sukar untuk dibina. Jadi itu beberapa langkah. Selanjutnya, ketika kita sebagai katalisator, kalau motivator saya yakin itu sudah Bu Patmi lakukan. Fasilitator saya juga sudah sangat yakin itu sudah diterapkan. Tetapi bagaimana ketika kita sebagai katalisator, kita tidak mungkin 40 anak didik kita, kemudian kita benar-benar cek satu persatu. Pasti kita akan kehabisan waktu, ada keterbatasan juga. Nah, dalam bentuk katalisatornya, sesuaikan dengan pendekatan model varian pembelajaran yang Ibu lakukan. Di situ nanti secara otomatis dari kapabilitas hasil belajar peserta didik itu akan terekap. Sebagian menghasilkan ini, sebagian menghasilkan ini, sebagian menghasilkan ini. Nah, dari situ nanti dipresentasi mana sekiranya yang sudah terpenuhi, mana yang belum, mana yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, terkait katalisator ini bukan sesuatu yang memberatkan karena sebenarnya ini bisa dipandang berdasarkan dengan indeks capaian kelas kita, Bapak Ibu, berdasar kapabilitas. Kapabilitasnya mohon untuk tidak mengacu pada kognitif saja, tetapi juga pada psikomotorik dan yang utamanya afektif, Bapak Ibu. Mengapa saya berkali-kali tekankan ke afektif? Karena dari afektif lah, dari karakter lah ini nanti Bapak Ibu bisa untuk menumbuhkan mengaktualisasikan potensi minat dan multiple intelligence yang ada dalam diri peserta didik. Nah, hasil katalisator itu nanti lebih banyak bersifat naratif, deskriptif. Jadi lebih cenderung hasilnya nanti untuk kapabilitas hasil belajar yang bersifat afektif seperti itu. Jadi itu beberapa langkah nanti yang bisa Bu Patmi lakukan dan kebetulan saya punya Bu untuk MIR-nya. Jadi multiple intelligence research-nya itu ada semacam ini semacam piranti tools gitu. Bila Ibu berkenan nanti bisa saya berikan ke Ibu. Dan ini tentunya harus saya sesuaikan. Ngapunten, Ibu ngajarnya di fase berapa, kemudian Ibu lebih banyak mengampu di mata pelajaran apa. Karena ini tidak bisa saya gebiak uyang, tidak bisa saya samakan karena setiap fase perkembangan individu ini memiliki tingkat maturity dan juga tingkat tumbuh kembang yang berbeda. Itu jawaban untuk Bu Patmi. Nggih, Bu Patmi. Halo Ibu Patmi, masih bersama kami. Nggih. Bisa saya lanjut, Mbak? Nggih, bisa. Di sini langsung saja direkap, Ibu, berhubung dengan waktu.
dari pertanyaan Pak Bambang dan Pak Wahyu kebetulan masih satu rumpun. Silakan Ibu Rara Iya, dijawab. terima kasih. Eh, terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu ini beberapa kali ikut Zoom meeting dengan saya, nggih Bapak, nggih, dari Tangsel. Nah, seperti yang pertanyaan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan juga Pak Wahyu, sebenarnya di setiap kelas itu pasti yang namanya, mohon maaf sekali, mohon izin saya menyampaikan kata-kata kurang tepatnya, troublemaker di kelas. Nah, ini berbagai faktor penyebabnya biasanya. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, ingat Bapak Ibu, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oke. Artinya, telaah dulu kondisi dari personal ini, versinya seperti apa. Apakah dia melakukan seperti itu karena tekanan, karena dibawa ancaman, dibawa paksaan, atau karena sedang mengalami kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Karena beberapa hal terkait dengan perkembangan peserta didik ini Bapak Ibu, kadang tingkat usia itu tidak menjamin tingkat kematangan seseorang. Artinya ada yang usianya muda tetapi kematangan karena silih berganti dibentur untuk dibentuk oleh keadaan, biasanya tingkat kedewasaannya lebih. Nah, ketika ada seorang siswa tetapi di kelas ini suka mengganggu proses pembelajaran katakanlah, atau lebih cenderung ke tipologi multiple intelligence tertentu. Nah, disinilah tugas Bapak Ibu yang agak berat. Mengapa saya katakan agak berat? Karena sekali lagi yang Bapak Ibu hadapi satu kelas tidak terdiri 1 sampai 5 siswa, tetapi banyak siswa. Jadi istilahnya ada beban kerja lebih. Nah, bagaimana ketika nanti beban kerja lebih itu dapat Bapak Ibu atasi dengan segala keterbatasan waktu kita, maka saran saya buat model pendekatan pembelajaran itu based on talent dari peserta didik kita. Itu ketika kita menghadapi kasus yang dihadapi Pak Bambang tadi. Nah, yang kedua terkait dengan learning community. Jadi buat kelompok-kelompok kecil, kelompok dalam kelompok istilahnya, tetapi seringkali dalam 2 minggu atau 1 bulan sekali itu nanti sharing. Jadi dirubah nanti pola pertemanannya. Kenapa itu saya sarankan? Karena ketika ada seseorang yang sudah terlalu dekat dengan circle-nya, sehingga dia tidak bisa beradaptasi, bersosialisasi, social awareness-nya rendah untuk beradaptasi dengan teman lainnya. Terus yang ketiga, ketika nanti misalkan seperti yang dipaparkan Pak Wahyu tadi, kan kalau sekolah negeri ini sekarang ada, mohon maaf, titipan anak berkebutuhan khusus, sedangkan shadow teacher-nya juga sangat amat dibatasi ketentuan dan kebijakannya. Ketika menghadapi hal seperti itu, multiple intelligence ini justru sangat berguna karena ini mendukung dari pembelajaran berdiferensiasi itu untuk mampu mewadahi peserta didik yang beragam. Nah, salah satunya agar kita tidak menambahi pekerjaan kita, kemudian tidak mungkin kita satu persatu ngecek, cross-check kondisi peserta didik kita, maka gunakan model pembelajaran yang regrouping, yang learning community, yang diferensiasi learning. Itu salah satu upayanya. Titik tekannya buat pembelajaran iklim kelas yang kondusif dari berbagai pendekatan, model, dan media. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena sangat beragamnya potensi, karakter, watak peserta didik kita, kalau hanya seorang guru harus sabar, itu saya rasa semuanya sudah bersabar. Kalau mengarahkan semua guru ini harus benar-benar ekstra tetap semangat, saya yakin Bapak Ibu sudah amat sangat bersemangat. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya, open mindset ke peserta didik kita bahwa pembelajaran ini esensinya manfaatnya bukan untuk guru. Bukan untuk sekedar memenuhi CP, TP, ATP, dan sebagainya. Tetapi ini esensinya juga untuk tumbuh kembang dari siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir, kalau kita berbasis multiple intelligence, Bu, berarti mulai CP, TP, ATP kita harus membuat sesuai dengan kecerdasan-kecerdasan, 9 kecerdasan itu. Tidak. Tetap materinya satu, yang hanya perlu dibuat adalah model pembelajarannya. Dan mohon ditambahkan, karena ini terkait dengan need assessment,
dari potensi dan talent peserta didik kita, jangan lupakan terkait dengan learning community system yang harus Bapak Ibu terapkan untuk apa? Untuk memberikan treatment, untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan pembimbingan kepada mohon maaf siswa-siswi kita yang dalam konotasinya itu sukar untuk diarahkan, sukar untuk dibina. Memang kinerjanya nggak bisa seperti kita membalik telapak tangan, perlu proses. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan seoptimal mungkin, segala kebaikan yang Bapak Ibu lakukan pasti akan kembali kepada hal-hal yang baik. Karena terkait dengan karakter, kadang saat ini tidak menyadarinya, tapi suatu ketika itu baru menyadarinya. Oh, ternyata yang disampaikan Pak Bambang ini luar biasa. Maksudnya Pak Bambang itu baik, tetapi karena saat itu kondisi siswa itu mungkin belum begitu memahami makna kebaikan yang dilakukan oleh guru-gurunya, kadang seringkali merasa itu adalah beban. Jadi itu beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Salah satunya learning community system. Nah, sistemnya seperti apa? Besok akan saya berikan Bapak Ibu, nggih. Nanti ini tolong nanti disesuaikan dengan fase di eh, kelas Bapak Ibu masing-masing karena sekali lagi ini bersifat tentatif dan fluktuatif sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dan juga fase. Itu jawaban dari saya Pak Bambang dan juga Pak Wahyu. Semoga bisa Baik, diterima. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa kita lanjutkan di grup ya. baik Ibu Rara, apakah mau dilanjutkan? Tapi berhubung dengan waktu udah menunjukkan jam setengah 6 di waktu Indonesia bagian baratnya. Di sini Oke. sudah ada dari tadi beberapa pertanyaan Ibu di chat dan juga ada yang sudah raise hand. Apakah kita tuntaskan sekarang atau besok saja, Bu? Bagaimana? eh, saya mengikuti moderator aja. Baik, Kalau misalkan besok tidak apa-apa, tapi mohon ya. nanti pertanyaan ini di-share ke grup ya. Baik, baik, Bu. Ya, Baik, terima kasih, Bu Rara. Jadi untuk kesepakatannya karena waktu juga kita udah memasuki untuk sholat maghrib juga di waktu Indonesia bagian tengah. Di sini kita cukupkan saja Bu Rara. Beberapa rangkuman pertanyaannya di sini sudah saya rekam. Nanti saya kirimkan ke Bu Rara. Dan iya. untuk Bapak Ibu semua yang belum berkesempatan nanya pada sesi Zoom hari ini bisa ditanyakan untuk besok. Baik, di sini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu Nggih. Tapi pada sebelumnya, sebelum diakhiri, izinkan saya di sini akan menyampaikan kesimpulan apa materi yang disampaikan oleh Ibu Rara tadi, bahwa pentingnya pengakuan keanekaragaman kecerdasan. Dari teori multiple intelligence mengakui bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang unik dan beragam. Tentunya seperti tadi 9 yang sudah dijelaskan satu persatu secara detail oleh Ibu Rara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya dapat diukur melalui tes IQ atau satu ukuran standar, tetapi melibatkan berbagai aspek kecerdasan dengan memahami dan mengoptimalkan multi-intelijensi, pendidik dapat menciptakan lingkungan intelijen atau belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam siswa. Dengan demikian, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dan mereka dapat mengembangkan potensi intelektual mereka secara maksimal. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada sore hari ini. Kita bisa melanjutkan diskusinya melalui WA Group. Nanti akan dijawab oleh Bu Rara pertanyaan Bapak Ibu semua. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Mbak Moderator dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.